Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quick Point semua, kita ketemu lagi di episode yang baru menjelang Idul Fitri. Kita perlu mengupas tuntas nih apa saja sih sunah-sunah Idul Fitri yang perlu kita lakukan. Nah, supaya teman-teman semua lebih mempersiapkan diri untuk menyambut hari yang fitri gitu ya, setelah satu bulan berpuasa. Nah, tentunya kita juga di hari raya ingin menghadirkan yang terbaik nih. Nah, untuk itu Quick Point hari ini menghadirkan Ustadz Khairul Dendi untuk menjelaskan kepada kita semua tentang sunah-sunah Idul Fitri. Ustadz, jadi gimana nih Ustadz nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Bang. Kita udah akhir-akhir ya Bang ya? Iya, akhir-akhir Ramadan. Menjelang tuh rasanya campur aduk nih Ustadz nih. Sedih iya, tapi senang menyambut hari yang fitri juga iya. Betul. Nah, tentunya kan teman-teman ya tadi seperti yang Anda telah sampaikan nih Ustadz, sudah 30 hari berpuasa insya Allah gitu ya. Nah, itu kan pasti pengen menyambut hari yang fitri dengan yang penampilan terbaik lah, atau ibadah-ibadah terbaik juga yang diberikan di hari raya tersebut, hari raya umat Islam tentunya gitu. Nah, apa saja nih Ustadz sebenarnya yang harus dilakukan ketika kita memulai menyambut hari raya Idul Fitri kita nih Ustadz? Iya, sebenarnya gini ya, kita kan ini udah di penghujung nih hari keberapa sekarang? 28 ya, berarti malam ke-29 ya. Betul. Ini berarti sudah 10 malam terakhir dan sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Nah, sebenarnya yang paling terbaik ya yang harus kita lakukan adalah kita memperbanyak istighfar, Bang. Ya, banyak istighfar atas dosa-dosa kita ya, terutama dosa kita ketika kita melakukan dosa di bulan Ramadan. Kemudian kita juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita selama di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai kita udah capek-capek puasa ya, sholat tarawih ya. Kita juga banyak berinfak, namun ibadah kita itu tidak diterima, nggak ada hasilnya ya. Habaan mansuro bahasanya gitu kan. Bagikan debu yang dihancurkan dan bertebangan. Nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya begitu. Cuma dapat lapar sama haus aja gitu nanti. Betul, sahih. Iya. Nah, kemudian ketika sudah menjelang Idul Fitri atau sudah bahasanya itu Ramadan sudah habis dengan terbenam matahari ya, kita diperintahkan Allah untuk apa? Untuk bertakbir. Ya, untuk bertakbir. Kayak kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan itu, maksudnya puasa tersebut, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaknya kalian mengagungkan ya, bertakbir ya. Karena apa? Karena hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi Masya Allah ya, dari situ kita bisa lihat juga kalau momen Ramadan ini itu ada pelajaran-pelajaran bisa kita petik ya. Salah satunya adalah keistiqomahan itu, Bang. Istiqomahan selama 30 hari ditempa gitu ditempa ya. Kemudian setelah di hujung Ramadan, apakah berhenti ibadah itu? Enggak. Kita diperintahkan untuk apa? Bertakbir. Ya kan? Takbiran tuh bahasanya kan. Semalam suntuk tuh. Enggak mesti, enggak mesti ya. Karena kan mungkin kalau di Indonesia kan terbiasa dengan semalam suntuk tuh, Ustaz. Ya jangan. Ya kalau memang waktunya tidur ya tidur ya, karena besok akan ada sholat Idul Fitri ya. Nah, jadi setelah takbiran kita mengeluarkan zakat ya. Terus habis itu apakah berhenti di situ? Enggak. Besoknya sholat Id ya. Adapun yang mau bayar zakat ya sebelum sholat Id silakan. Setelah itu apakah berhenti? Enggak juga. Setelah sholat Id kita dianjurkan untuk puasa di bulan Syawal. Nah, ini menunjukkan pada kita kalau Ramadan itu ya memberikan pendidikan kepada kita tentang keistiqomahan. Jadi ibadah itu berlanjut kontinu, nggak berhenti di satu titik ya, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ada beberapa hal yang perlu diluruskan juga nih. Kalau tadi kita bicara tentang takbiran gitu ya, ternyata ya nggak harus malam suntuk juga gitu kan. Sebenarnya mungkin misalnya memang masih kuat setelah Isya misalnya sampai 3 jam ke depan, terus kemudian sudah mengantuk, saya sudah istirahat tidur gitu ya Ustaz. Iya, kalau sudah capek tidur nggak perlu sebenarnya menyemarakan semalaman betul-betul dengan takbiran gitu ya. Betul. Apalagi pakai petasan gitu.
pakai UTS. Dia buang-buang duit ya. Nah, itu. Nah, ini terus selain itu berarti kan kalau kita bicara tentang ini tradisi masyarakat kita yang mungkin ya perlu diluruskan gitu ya, Ustaz ya. Nah, selain itu untuk Idul Fitri nih, Ustaz. Kalau kita bicara tentang sholat Id-nya. Nah, ini kan masyarakat umum kebanyakan di Indonesia itu kan masih sholat Id itu di dalam masjid. Nah, jadi sebenarnya itu tepat atau sebenarnya kurang tepat nih sebenarnya? Kalau masalah itu sebenarnya ada pendapat juga ya. Tapi yang sunnah yang lebih mengarah ke sunnah, Id itu sebaiknya dilakukan di lapangan. Ya. Karena kita sholat Id itu ada kesan ya. Bahasanya itu ada di situ syiar, ada syiar di situ. Jadi dengan syiar itu terkesan umat Islam itu Masya Allah kan punya izzah ya, punya wibawa, terus banyak sekali gitu. Apalagi kalau kita Idul Fitrinya itu barengan ya. Ya mudah-mudahan kita berharap ya tahun ini kita bisa sama ya, dari berbagai organisasi kita bisa sama sholat Idnya gitu. Nah, ini yang menarik nih, Ustaz. Ini aja jadi perbincangan yang rame nih. Makannya setelah apa sebelum? Itu kita bicara masalah sunnah Id ya. Sunnah Idul Fitri. Ya, yang pertama sunnah Idul Fitri itu adalah hendaknya kita mandi, ya, iktisal. Ya, iktisal itu kita disunnahkan untuk mandi, ya, sebagaimana kita mandi Jumat, ya. Biar apa? Biar nggak mengganggu gitu ya. Biar nggak mengganggu. Ya, masa kita bangun tidur ya, terus kita ke lapangan sholat kan, kiri kanan kita ada saudara kita, kan nggak nyaman gitu kan. Maka sebaiknya kita mandi dulu sebelum kita melaksanakan sholat Id ya. Kemudian yang kedua tajamul itu berhias, pakai baju yang bagus, nggak mesti baru ya, Rasulullah punya baju khusus tuh untuk sholat Id ya. Demikian juga para salafus saleh, Ibnu Umar itu biasanya kalau mereka salafus saleh itu kalau mau sholat Id seperti Ibnu Umar, beliau pakai baju yang terbaik. Baju yang terbaik ya, bukan baju yang baru, nggak mesti baru gitu. Kalau ada yang lama masih bagus ya, kenapa enggak dipakai gitu kan. Ya, kemudian bagi yang laki-laki ya bisa pakai parfum ya. Tajamul lah, pokoknya berhias gitu ya. Yang bagus gitu, yang sesuai lah gitu. Perempuan, Sa. Nah, kalau perempuan ya tidak perlu pakai parfum gitu ya. Ada yang bilang nanti bau dong gitu. Kalau gitu pakai yang yang sifatnya itu kayak deodoran kan, nggak kayak bukan parfum dia kan, maksudnya nggak nyengat baunya. Kalau gitu. Pewangi baju itu gimana, Sa? Kan kalau perempuan tuh ya namanya kita pakai softener gitu kan, pelembut segala macam kan pasti ada wanginya. Kalau baunya nggak menyengat, maksudnya nggak sampai kayak bau-bau kayak buah gitu kan, itu kan nggak nyengat, nggak kayak parfum kan, ya baunya kalau dicium juga harum gitu, tapi nggak seperti parfum, insya Allah nggak masalah gitu, nggak masalah insya Allah. Yang penting tidak menggunakan parfum secara langsung. Iya, kalau parfum itu kan berbeda ya, wanginya beda. Nah, berhias juga berarti tidak tabaruj gitu kan saat kita berdandan ya. Iya betul, tabaruj, jangan sampai tabaruj karena wanita itu fitnah, ya fitnah sekali, ya. Bahkan sholat tarawih aja kalau wanitanya itu cantik ya, itu dimakruhkan ya sholat tarawih. Oh gitu ya? Iya. Ya makanya kalau dijagalah ya, dijagalah. Jangan sampai bertabaruj. Ya, tapi kalau sholat Id ya, itu sebaiknya ikut juga karena sunnah Nabi seperti itu. Nabi di zaman Nabi itu ya, orang-orang yang istilahnya itu para gadis, anak-anak gadis itu kan dipingit ya. Itu diperintahkan untuk ikut sholat gitu, sampai wanita haid. Iya, tapi mereka tidak ikut sholat gitu, tidak ikut sholat. Tapi hanya hadir untuk mendengarkan. Iya, hadir untuk syiar. Dan menjadi bagian dari syiar itu ya. Setelah itu apa lagi, Ustaz? Setelah mandi, tajamul ya. Kemudian yang berikutnya sarapan ya. Al-aql qabla Id. Nah, ini khusus akal ini atau sarapan ini khusus untuk sholat Idul Fitri. Ya, sunnahnya kita disunahkan untuk makan ya. Apa sebabnya atau apa ilahnya? Jadi ilahnya itu atau sebabnya, hikmahnya supaya membedakan
ya supaya itu supaya menjadi jelas gitu antara hari itu dengan hari Ramadan dan hari Idul Fitri gitu Bang. Jadi hari ini tuh bukan hari puasa lagi maksudnya. Ini tuh udah hari berbuka kita. Jadi justru sarapan itu setelah sholat subuh gitu ya? Iya betul. Setelah ya sebelum sholat pun nggak masalah. Yang penting sebelum sholat Id. Yang penting menyatakan sudah berbukanya dari Ramadan. Iya, kita itu sudah tidak di Ramadan lagi. Itu ilahnya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ya. Tapi kalau sebagian kan justru biasanya kalau bangun tidur akhirnya nggak sarapan nih, Ustaz. Malah langsung sholat gitu, baru nanti pulang baru. Oh nggak masalah, ya itu hanya sekedar hanya sekedar apa namanya anjuran ya, anjuran. Demikian juga kalau Idul Adha ya, kalau Idul Adha kan disunahkannya atau dianjurkannya itu kita makannya setelah sholat ya bagi yang berkurban. Gitu. Tapi kalau lapar ya makan aja nggak masalah. Nggak masalah. Jangan ditahan-tahan gitu ya. Nanti malah tahu-tahu lagi sholat malah pingsan gitu. Betul. Ya. Lagi sholat malah mikirin makan. La sholata bihuduri ta'am. Ya tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau dalam kondisi lapar. Gitu. Setelah itu apa lagi, Ustaz? Setelah kita tadi apa? Mandi ya, pakai baju bagus, sarapan. Berikutnya kita bertakbir. Ya, ini takbir adalah sunnah yang agung ya. Sunnah yang agung. Kita takbiran itu mulai dari tenggelamnya matahari. Ya, dari selesai Ramadan, tenggelamnya matahari itu kita bertakbir ya. Demikian juga ketika kita mau berangkat ke mushola ya, ke tanah lapang, kita dari rumah bertakbir. Kita ajarkan anak-anak kita, ya keluarga kita, ya takbir dengan suara yang keras ya, dizohirkan, dikeraskan suaranya, dizahar ya, supaya menjadi syiar bagi agama kita. Adapun sifat takbir itu ya bisa takbir 3 kali taslis atau juga takbir 2 kali sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Boleh juga taslis 1 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gitu. Jadi itu setelah itu apa lagi, Ustaz? Setelah takbiran ya kita tadi yang keempat takbiran ya. Berarti yang kelima tahniyah. Tahniyah itu mengucapkan ya selamat kepada sesama kaum muslimin, pada kaum muslimin ya. Mengucapkan selamat. Dan ucapan selamat ini lebih kepada doa sih ya. Doa. Ya, kita telah menyelesaikan puasa selama sebulan. Kita telah berjihad gitu kan. Jihad dengan maksudnya melawan hawa nafsu ya. Belum lagi melawan godaan setan ya. Kemudian kita kembali lagi fitri, kembali lagi bisa berbuka. Nah sekarang ini Ustaz, kalau bicara tentang ucapan selamat di Idul Fitri, di daerah Idul Fitri, itu kan awamnya, umumnya di masyarakat kita itu kan mengucapkannya minal aidin wal faizin. Iya nggak apa-apa. Mohon maaf lahir batin itu juga nggak masalah sebenarnya. Karena kan sebagian yang lain kan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna ya karim gitu kan. Nah itu sebetulnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi memang tidak ada penghususan sebetulnya di hari itu ya. Harus taqabbalallahu minna nggak mesti. Ya nggak ada penghususan. Jadi para salaf juga mereka saling mengucapkan tahniyah. Ucapan selamat, mengucapkan doa. Di antaranya taqabbalallahu minna minkum, ya Idul Mubarak, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, tapi sebenarnya kalau dari minal aidin wal faizin itu sebenarnya apa sih maknanya itu sebetulnya? Minal aidin, ya, wal faizin, ya. Kita kembali lagi kepada aid, minal aidin wal faizin. Kita kembali dan mendapatkan faiz. Faiz itu kemenangan. Iya, kita maksudnya kembali suci, kembali lagi fitri gitu. Mungkin maksudnya adalah doa supaya dari Ramadan itu kita digembleng, kita berharap ya kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita menjadi suci gitu. Dimulai dari nol. Itu jargonnya di bawah. Izin ya. Kemenangan, hari kemenangan kita ya setelah kita berjuang, setelah kita berjihad selama sebulan. Itu sunnah Idul Fitri gitu ya. Nah, oke. Ini insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman Quick Point semua di rumah nih, Ustaz. Nah, tapi definisi nih terakhir dari Ana sebelum kita tutup pembahasan kita tentang sunnah Idul Fitri nih. Ada satu lagi sebentar. Apa tuh, Ustaz? Kita itu disunahkan juga, dianjurkan untuk pergi dengan jalan yang berbeda dengan yang pulang gitu. Misalkan kita pergi ya
dari sini ke musola lewat jalan A, ya pulangnya jangan lewat jalan A lagi, kita lewat jalan yang lain gitu. Kenapa itu, Ustaz? Ya, hikmahnya adalah yang pertama ya tadi untuk syiar, ya, Masya Allah kan di mana-mana umat Muslim keluar ya untuk ibadah, ya, itu yang pertama. Yang kedua juga disebutkan oleh para ulama, diantaranya adalah ya sebagai bentuk untuk silaturahmi, ya. Kita mungkin kalau lewat jalan lain kita bisa ketemu dengan tetangga kita yang jauh gitu atau saudara kita yang jauh ya. Kemudian kita bisa silaturahmi, bisa salam-salaman begitu. Yang kemudian yang ketiga di antara hikmahnya juga yang disebutkan oleh para ulama ya, itu menjadi semacam syahid ya. Syahid itu nanti bumi itu akan bersaksi. Ya, bumi itu akan bersaksi di akhirat kalau kita itu pernah sholat melewati jalan ini, jalan-jalan itu. Gitu. Jadi manfaatnya banyak ya, Ustaz, ya? Betul, manfaatnya banyak. Nah, jadi ya, memang sunnah-sunnah. Kalau bisa muter-muter, cuman nggak usah keliling Jakarta juga sih gitu ya. Hanya untuk supaya banyak gitu ya, pulang langsung keliling Jakarta, balik lagi baru start ke rumah. Jajan dulu ya? Nggak usah sampai kelilingin tol juga, Ustaz ya. Sayang. Nah, ini terakhir Ustaz, sebelum ya tadi seperti yang Anda sampaikan, tutup ya insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan persiapan untuk teman-teman QK Point semua di rumah. Nah, tapi kita kembali nih Ustaz, sebenarnya banyak orang yang ya sudah merayakan Idul Fitri sebagai hari kemenangan. Iya. Tapi makna kemenangan yang dimaksud dalam Islam itu sendiri apa sebetulnya, Ustaz? Kemenangan ya. Kemenangan itu ya maksudnya kita bisa kembali ya, kita berharap kita itu kembali suci ya. Kita nggak artinya kriteria seseorang yang menang ketika akhirnya dia berhasil mengarungi Idul Fitri itu apa, Ustaz? Kriteria mengarungi Ramadan ini apa? Karena kan bahasanya kan tentu ada kriteria tertentu yang menjadikan seseorang telah berhasil. Sebenarnya ya tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana firman Allah la'allakum tattaqun. Ya. Kita digembleng di bulan Ramadan supaya menjadi orang yang bertakwa, ya. Orang yang kembali lagi ya, jangan hanya ibadah itu di bulan Ramadan ya. Sebagaimana disebutkan para ulama, jangan seperti Ramadhaniyun, orang-orang yang dikatakan para ulama Ramadhaniyun disebut. Kenapa mereka disebut seperti itu? Karena mereka hanya semangat ibadahnya di bulan Ramadan, ya, mengenal Allah hanya di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, ya, taatannya kurang, gitu kan? Ya, padahal Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan itu sama dengan Tuhan yang kita ibadahi juga di bulan Ramadan. Gitu. Itulah sebagian para ulama disebut dengan Ramadhaniyun. Berarti salah satu indikatornya itu adalah ketika dia mampu istiqomah tadi ya? Iya, sahih istiqomah sepanjang tahun sampai ketemu dan di dia Ramadan lebih baik lagi kan, menjadi lebih bertakwa, ya, imannya tambah. Ya, itu diantara indikator kemenangan dia, hadafnya atau tujuan dari adanya bulan Ramadan itu. Jadi bukan sekedar merayakan hari Idul Fitrinya aja ya, Ustaz, ya, tapi setelahnya gimana gitu ya, Ustaz, ya? Mampukah bertahan di atas keistiqomahan dalam beribadah di antara itu, ya? Perkataan ulama di antara seorang itu ya indikator seorang diterima amalnya ya, dia akan beralih dari ibadah tersebut, dari ibadah satu ke ibadah lainnya, dia akan istiqomah gitu. Jadi nggak turun ya. Itu menandakan berarti ibadah di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya setelah ibadah Ramadan biasanya kan ada puasa Syawal ya. Dia bisa lanjut puasa Syawal ya. Kemudian bulan depannya dia bisa puasa sunnah seperti Ayyamul Bid ya, atau Senin Kamis atau puasa Daud. Itu diantaranya. Dan pribadinya lebih baik gitu kan, lebih istiqomah, rasa empatinya dan simpatinya lebih Masya Allah gitu kan ya, lebih rajin lagi sedekahnya begitu kira-kira ya. Syukran Ustaz, jazakallah khair untuk penjelasannya di hari ini. Alhamdulillah nih, Masya Allah, singkat, padat, jelas insya Allah untuk teman-teman QK Point semua. Secara umum kita bicara secara umum ya. Nah, kita bicara secara umum yang mudah-mudah juga untuk dilakukan oleh teman-teman semua. Dan yang saya tahu. Nah, sekali lagi Ustaz, syukur Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik juga untuk ilmunya di hari ini, sekaligus menjadi recharge juga nih untuk Anda secara pribadi ini, untuk mengingatkan kembali apa-apa saja yang perlu dilakukan di Idul Fitri nanti. Untuk itu teman-teman QK Point semua,
Jadi simak terus nanti untuk kedepannya kita akan ada pembahasan yang lain lagi yang tentunya nggak kalah menarik dengan apa yang kita bahas di hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.